Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azamil qabil wa asyarul qabilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Qul wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Janabal mukarramin wa mukarramin para bapak ulama, para bapak kiai, para tutor yang telah memberikan ceramah ilmiahnya dan penjelasan ilmiahnya kepada para audiensi, para hadirin hadirat. Alhamdulillah kami giliran yang paling akhir, walaupun tidak bisa mendengar dari yang awal karena zaman terakhir para kemana sehingga akhirnya ada kemana asopan merakan. Hadirin yang kami hormati, PPNU dalam muktamarnya membuat judul membangun peradaban menjaga zakat, membangun dunia baru. Apa yang dimaksud membangun dunia baru? Sebagai peradaban dalam membangun dunia baru, perlu kita ketahui memang keadaannya sekarang itu betul-betul baru. Dunianya memang betul-betul baru, pemerintahnya baru, yang sama sekali tidak sesuai atau tidak cocok dengan pemerintahan-pemerintahan yang pada zaman dulu. Dan alhamdulillah dalam membangun dunia baru ini yang memulai masih Indonesia. Harapannya memang Indonesia menjadi pangkalan, Indonesia menjadi negara yang menjadi rujukan di dalam membangun peradaban. Sebab negara Islam yang terbesar seluruh dunia itu hanya Indonesia, dan sekalipun Islamnya terbesar yang padu, solid, rukun, bebas di dalam melaksanakan, tidak ada permasalahan apapun, hanya Indonesia. Arab itu bahasanya sama, kulturnya sama, akidahnya sama, bahkan mazhabnya sama, itu masih perang seperti Somalia sampai sekarang ya. Itu mazhabnya sama-sama Wahabinya, akidahnya sama-sama melarang musik dan sebagainya, tapi peperangan tidak pernah selesai. Namun Indonesia yang meliput beberapa pulau, meliput beberapa suku, beberapa ras, terus beberapa budaya, alhamdulillah menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika sampai sekarang ini karena punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat dari perjalanan Islam yang pertama, diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaguna fadlan min rabbihim fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi jibujurro'a liyafidu bihul kufar wa atallahu alladzina amanu
wa amil sholihati ma'ahu minhum maghfiratan wa ajron azimah. Ini memberi isyarat perjalanan Islam, peradaban Islam. Pertama kali peradaban Islam yang dibangun oleh Muhammad Rasulullah itu selama 23 tahun lebih 3 bulan. Di sana mencetuskan beberapa aturan-aturan undang-undang yang sampai sekarang bisa kita jadikan pedoman, meninggalkan Quran dan hadis. Pada waktu itu Islam sangat solid, valid, tidak ada pertentangan sedikit apapun, tidak ada. Bahkan ukhuwah nasabiyah, ukhuwah Islamiyahnya lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah pada zaman Rasulullah. Lalu tidak bisa dimungkiri Rasulullah sudah mengatakan waladzina ya'isu min ba'di fasayarah khilafan katsira wa innahu man ya'is min ba'di fasayarah khilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Seorang yang hidup setelah saya pasti akan mengetahui perbedaan pendapat, mengetahui persengketaan antara satu dengan yang lain. Di situ wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan ternyata hal itu dibuktikan Rasulullah wafat hari Isnin, dimakamkan pada malam. Sebelum dimakamkan sudah mulai ada gejolak. Sebelum dimakamkan sudah mulai ada gejolak. Di antara gejolak wafatnya Rasul itu sudah menjadi gejolak. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang berkatakan Muhammad mati akan saya penggal kepalanya. Muhammad tidak mati, tapi hanya diangkat oleh Allah seperti halnya Nabi Isa. Tapi alhamdulillah selesai dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar. Firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imata qulaqtum ala qabikum wa may yaqrib ala aqibai fala yadurullah syai'ah. Kemudian di dalam pemakamannya sudah geger lagi, memandikan geger, pemakaman geger. Satu kelompok Muhammad harus dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah. Satu kelompok mengatakan harus di Baitul Maqdis karena memang dikumpulkan dengan nenek moyangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu kelompok menginginkan di Madinah karena keluarganya di Madinah, hidupnya di Madinah. Alhamdulillah juga selesai dengan atas Abu Bakar. Annal anbiya tudfanuna fi maudihim. Semua nabi dimakamkan di tempat beliau wafat. Fi maudihim, wafatnya di mana yaitu. Nah, yang paling mengenal di dalam hal ini termasuk persengketaan di dalam kepemimpinan, di mana waktu itu pada hari Rabu sahabat Ansor mengadakan pertemuan di Saqifah, dari pertemuan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, yang kemudian sahabat Ansor membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi presiden, menginginkan bahwa sahabat Ansor punya presiden sendiri, sahabat Muhajirin punya presiden sendiri. Namun akhirnya selesai dengan kata Abu Bakar, ala imah min Quraisy, imam itu dari Quraisy, nahnul umara wa antum usara. Nah, ini yang menjadi permasalahan, apakah di sini harus Quraisy, harus mustahid, harus apa itu namanya laki-laki, dan harus muslim. Ini yang harus kita bahas pada kali ini, karena kemarin itu di PB pada waktu sedang Suriah akan merumuskan tentang persyaratan kepemimpinan yang kemudian diklop akhirnya
ya sudah diserahkan nanti waktu masail. Saya malah usul nggak usah itu, tidak sama dengan masalahnya waktu masail pakai agama sultania, pakai kitab-kitab yang salah, syaratnya harus kuliah, syaratnya harus mustahil. Itu kalau kita mencari rumus waktu masail memang harus itu. Kalau presiden di Indonesia nggak ada semacam itu, karena memang presiden di Indonesia ada fungsi fikih, maka harus ngalir fikih buat apa kerjanya. Akhirnya berhenti sampai sekarang pun berhenti. Terus akhirnya sekarang masih diangkat untuk dialognya anak-anak LBM menggugat tentang Pak Karno diberi gelar Ulil Amri, Walil Amri, Ad-Dawri Syaukah. Masa Ad-Dawri Darurat. Nah, kalau darurat sampai kapan darurat ini? Padahal sekarang itu beda dengan pemilihan. Apakah itu darurat? Nah, ini perlu dikaji persyaratan-persyaratan pemimpinan yang ada di dalam kitab fikih itu, apakah dilatar belakangi dengan sejarah, dilatar belakangi dengan kepentingan pada waktu itu, apakah merupakan normatif yang tidak bisa diungkit-ungkit. Ini bisa kita kaji di tempat ini nanti. Nah, terserah sampai kapan, itu cuma 1,5 kok. Iya, karena saya tadi malam itu hanya berbicara di answer tentang kita itu, kita bisa mengatakan alaika bisalaf iyaka wal kholaf, tapi kenyataannya kita mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, notabene kholaf semuanya. Ini bagaimana? Nah, terus kita juga mengatakan dalam tauhid, dalam keimanan tidak boleh taklid, para tukang dan nabi tauhid ya salam lakal iman mintardi. Sementara ajaran kita dalam hal ini mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, apa itu tidak taklid? Ini tadi malam itu banyak bicara itu saja sampai 2 jam nggak selesai. Terus ketika kita harus mengikuti ulama salaf itu tidak terikat dengan mazhab, tidak terikat dengan mazhab, dan di dalam perumusan hukum teologi itu mazhabnya tafwid. Tapi Asy'ariyah Maturidiyah bukan tafwid tapi takwil, interpretasi. Jadi bagaimana ini yang sehingga orang-orang kita digoncang dengan orang-orang yang mengaku salafi, tidak usah taklid, tidak apa, banyak yang terpengaruh ini. Tapi nggak saya bicara ini tidak bisa berhadapan. Ini saya katakan di masa ini yang berkaitan dengan hukum. Makanya saya himbau, saya mohon anak-anak pesantren, khususnya alumni Darul Rojak, ini kan alumni Darul Rojak ya, dan aktivis LBM, setelahnya kita menjabarkan harus taklid kepada Aimatul Arba'ah, kepada Asy'ari Maturidi. Ketahuilah bahwa Aimatul Arba'ah diterapkan pada negara sekarang tidak bisa. Ini tidak bisa, tapi bisa. Tidak bisa tapi bisa. Kalau kita di dalam merumuskan negara bangsa ini dengan melalui Quran hadis, pakai usul fikih tanpa menggunakan kitab yang sudah paten kita mengikuti salah satu dari Aimatul Arba'ah, tentu akan dituduh liberal. Tapi kalau kita menggunakan konsep yang ada di dalam fikih Aimatul Arba'ah, jelas tidak memadai, dipraktekkan di sini akan rusak semuanya, termasuk manfaat dina fakru yang mutlak pakai nono. Kalau itu sholat pakai ini ya tak Indonesia. Nah ini bagaimana caranya kita? Makanya perlu kontekstualisasi, perlu aktualisasi, butuh sesuai dengan zamannya. Yang sudah barang itu kita harus bisa mengkaji nilainya atau tesisnya, apa dibalik rumusan itu yang sehingga akan pas semuanya. Karena Islam adalah rumusan yang patut semuanya zaman, tinggal kita mampu atau tidak. Dan terus terang kitab-kitab yang disajikan kepada santri-santri sekarang konsepnya semuanya model imamah, model khilafah, yang di sana daulah Islamiyah. Seluruh dunia tidak ada daulah Islamiyah sekarang. Hatta Mekah pun bukan daulah
Islamnya, tapi yang ada daulah watoniyah, yakni negara bangsa. Ini yang perlu kita angan-angan. Harapan santri ternyata mumet. Dan kemarin dalam sidang harian gabungan Surya dan Muhammadiyah ditegaskan dengan Gus Yahya, untuk agama Indonesia tidak boleh mengkiblat kepada negara lain, harus mandiri. Tapi kita harus menjadi kiblat negara lain. Dan alhamdulillah sekarang buku-buku bahasa Indonesia banyak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Kalau dulu bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, sekarang buku-buku bahasa Indonesia sudah banyak diterjemahkan bahasa Arab sehingga bisa ditransformasi oleh orang-orang Arab. Ini penting sekali. Dan kita mempunyai ulama-ulama Indonesia yang sangat besar dan berpengaruh besar dulu menguasai di Timur Tengah, seperti Syekh Mahfud Termasi, seperti Syekh Nawawi, Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Hasan Basri. Ini kita kalau dulu sebenarnya walaupun di Timur Tengah, tapi yang menguasai Indonesia, tetap benar. Melawan Jawi juga, bukan hanya Indonesia tapi Jawi, walaupun juga ada yang Al-Badani berani-beraninya. Nah maka harapannya sekarang pandangan Islam di Indonesia menjadi tolak ukur atau menjadi sentral atau menjadi rujukan dari orang-orang di luar Indonesia, sehingga tidak berkesan bahwa orang-orang Indonesia belajar di sana sudah lama tapi tetap goblok kayak katanya. Padahal Mbah Yai Ihsan tidak pernah mondok di Arab, namun pernah kitabnya di sana jadikan kurikulum, dulu pernah jadikan kurikulum di Al-Azhar. Ini loh yang tidak bisa diremehkan orang-orang Indonesia. Makanya setelahnya Rasulullah wafat, waladina ma'ahu, diatur oleh sahabat walaupun banyak pertinggian. Nah kemudian tadi itu ya, apa itu namanya, teruskan tadi, setelahnya kena al-imam Quraisy Nahdul Umaro wa antum Musaro, akhirnya Abu Bakar membaiat kepada Sayyidina Umar, tapi malah justru membaiat kepada Abu Bakar, yang dalam hal ini tidak sempat musyawarah dengan para wuliyah karena memang dalam kondisi duka, dalam kondisi bergabung. Dan kejadiannya itu kejadian yang spontanitas, tidak direncanakan oleh para sahabat, yang sehingga harus segera ada kepimpinan yang kemudian dari ini juga sumber malapetaka. Makanya sampai orang-orang Ahlul Bait banyak yang tidak sepakat dengan Abu Bakar, tidak sepakat dengan Sayyidina Umar. Dalam secara basyariah, sifat kemanusiaan, orang kemanusiaan beda dengan sifat manusiawi, sifat manusiawi, kemanusiaan kan, sifat manusiawi sangat kita terima. Jajal secara akal gitu. Ini saya bukan mengajak Anda untuk menggunakan si Anda. Secara itu nalar sifat kemenungsan manusiawi. Jajal umpomo enek pesantren, pengasuhnya wafat, kemudian santrinya memproklamirkan diri sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tanpa matur dengan keluarga dalam, kira-kira piye. Ini selalu dikatakan. Jangan kan masalah pondok wis pimpinan jamiah atau torikoh mursyid wafat, lalu santrinya memproklamirkan sebagai khalifahnya, tidak usah konsultasi dengan dunia, kira-kira gimana. Makanya kalau sampai melihat semacam ini, orang-orang Syiah semacam itu, tapi secara sifat basyariah kita akan memaklumi, bukan di dalam masalah urusan doktrinnya, tapi urusan sejarahnya kita akan memaklumi, tidak begitu membenci kepada mereka. Dipancen seperti itu kenyataannya. Jadi sih, mulai bintik-bintiknya yang semacam ini sudah yang sehingga apa itu Dewi Fatimah tidak mau dengan Abu Bakar, sampai menuntut warisan kepada Abu Bakar dan sebagainya. Ini ya karena di latar belakang yang semacam itu. Tapi yang perlu dicatat,
Rasulullah tidak pernah wasiat membuat negara, bentuk negara, sistem pengangkatan negara. Inilah yang bisa dikembangkan. Nah, sedangkan yang terjadi itu fenomena, bukan merupakan keharusan. Fenomena yang legal, tapi bukan keharusan. Nah, ini yang paham, ini legal tapi belum kita haruskan, aku keharusan. Kenapa? Ini nanti akan kita pahami di sini. Marhaban ahlan wa sahlan bi huduri Hadratus Syekh Kiai Ardhani Ahmad selaku Kepala Suriah PJNU. Yes.